Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Sekarang tarikan kartu orakelnya untuk membaca energi dia seseorang yang sudah sekian lama kamu tunggu-tunggu tapi kok tak kunjung menghubungi gitu ya. Tiba-tiba dia diam, menutup komunikasi, barangkali sudah kamu coba untuk chatting, telepon, udah kamu email dia, udah kamu DM dia, tapi dia di sana tuh memilih untuk diam, seolah-olah mengabaikan kamu, gitu ya. Kita cari tahu dulu ada apa di sini. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Energi dia seseorang yang ditunggu namun tak kunjung menghubungi. Oke. Baik. Oh, jadi begini ya. Mungkin relationship-nya kalian ini terlalu cepat. Di matanya dia itu terlalu cepat, terlalu satset gitu. Jadi dia kayak yang masih belum punya kuat pondasi hati, pikiran dan perasaan untuk kamu, tetapi sudah langsung menyatakan ingin bersama dengan kamu, sudah langsung menerima ajakannya kamu untuk membangun sebuah relationship, atau hanya sebatas kalian nggak ada ngomong-ngomong kita ini pacaran kah, kita ini apakah gitu ya, tetapi langsung aja deket gitu. Jadi kayak orang ini gambarannya ya, analoginya kayak orang yang lagi ditonjok, jadi kayak terhuyung-huyung gitu, terhuyung-huyung di sana ya. Jadi dia nampaknya masih belum stabil baik secara mental dan emosional ketika terkoneksi sama kamu. Nah, untuk saat ini mungkin ada beberapa di antara kalian, apakah dia sedang menggarap pria lain C, apakah dia sedang menggarap wanita lain C gitu ya, apakah ada orang lain yang saat ini menarik perhatiannya dia gitu. Nah, kalau mari lihat nampaknya tidak gitu ya, nampaknya tidak, hanya kamu satu-satunya untuk saat ini yang berhasil merebut hatinya dia. Hanya saja ya tadi, di sini mungkin dia sedang memisahkan antara jatuh cinta, memiliki rasa, dengan membangun sebuah relationship. Nah, seperti itu ya. Mungkin ya dia tidak punya keberanian, barangkali seperti itu ya. Dia masih memiliki keraguan mungkin di sana, gitu loh ya. Jadi kalau untuk membangun sebuah hubungan yang luar biasa dengan kamu, nampaknya masih agak menjadi perkara yang rumit gitu ya, apalagi semakin lama mengenali kamu, mungkin ketemu juga dia dengan adanya perbedaan yang akhirnya bikin dia nggak nyaman, mau nyampein itu kayak gimana gitu ya. Misalnya dia kurang seneng dengan kamu yang terlalu antusias, misalnya seperti itu ya, kamu terlalu antusias bolak-balik menghubungi dia kah gitu ya, atau barangkali kamu ini tipe manja gitu ya, jadi dia aduh gimana nih cara menghadapi orang manja gitu, bagaimana nih caranya. Tadi kalau kamu tuh terlalu antusias, jadi kamu mungkin sering chatting dia, telepon dia di saat dia lagi sibuk kerja gitu ya, jadi akhirnya membagi waktu antara diri dia pribadi dengan diri dia bersama dengan kamu. Nah, di situ menurutnya agak bikin dia ribet gitu loh ya. Agak bikin dia ribet. Mungkin orang ini tidak multitasking gitu ya. Orang ini tidak terbiasa untuk bagi sini, bagi situ energinya. Nah, gitu ya. Jadi itu bikin dia agak kelakapan, dia agak kalang kabut ya. Dia agak kalang kabut menurutnya dia nih ya, di dalam relationship-nya kalian gitu. Mungkin dia agak kurang senang dengan caranya kamu pergaulanmu, barangkali seperti itu, atau apa gitu ya. Jadi ibaratnya gini, menerima kamu tuh apa adanya. Nah di sini menerima kamu apa adanya yang agaknya bikin dia
belum punya kemampuan yang seperti itu dia, jadi bikin dia mumet gitu ya. Tentu kamu datang dengan kekomplitannya kamu gitu ya, kerusuhannya kamu, keceplas-ceplosannya kamu, berikut dengan cantikmu, tampanmu, baik hatimu gitu ya. Jadi mungkin menerima yang bagus-bagus gampang, tapi menerima yang dianggap negatif oleh dirinya dia atau kurang, nah itu yang agaknya susah gitu ya. Bisa paham ya, menerima kamu apa adanya, begitulah love language-nya kamu gitu ya. Agak terkendala ya seseorang ini. Mungkin dia lumayan kaku orangnya gitu ya. Nah di sana, makanya dia memilih untuk diam. Barangkali di situ dia juga sedang merapikan dirinya dia, mengumpulkan energinya dia untuk datang lagi ke kamu gitu ya. Jadi dia bilang begini, untuk beberapa dia tuh tahu yang dia lakukan ke kamu ini tuh sebenarnya sebuah hal yang tidak boleh dia lakukan, sebuah tindakan yang tidak boleh dia lakukan gitu ya. Apalagi ketika melihat kamu menelepon dia tapi dia reject atau dia abaikan gitu ya. Begitu juga dengan chattingnya kamu yang tidak dia balas gitu ya. Atau ada beberapa yang bahkan dia sudah ngeblokir kamu gitu. Dia tahu tindakannya itu tidak baik, bukanlah sebuah tindakan yang akan mudah diterima oleh kamu gitu ya. Pasti di situ kamu rasa cemasnya ada, gelisahnya ada, mungkin juga marahnya ada, bingungnya ada gitu ya. Nano-nano campur baur di situ antara rindu dan kenegatifan lain yang dia tahu itu pasti akan mengkuras energinya kamu gitu ya. Setidaknya bikin kamu tuh pasti tidak tenang dengan sikapnya dia yang memilih untuk diam gitu ya. Jadi mungkin seseorang ini melihat kamu tuh pasti lagi tersiksa di sana gitu ya. Kamu lagi nggak enak hati di sana, lagi kemerusung pasti di sana gitu ya. Dan itu membawa rasa bersalah kepada seseorang di dalam diri seseorang ini ya. Ada rasa bersalah atas tindakan-tindakannya dia kepada kamu. Tapi barangkali ya begitu ya. Sebenarnya dia tuh kalau katanya sih nggak ada pengennya tuh niat dengan sengaja untuk nyakitin kamu gitu ya. Mungkin dia yang ngajak kamu duluan, dia yang bunyi duluan ya. Yuk kita nikah, yuk kita pacaran dan segala macam gitu ya. Tapi pada akhirnya dia mematahkan atau dia menarik kembali kata-katanya dia gitu kan. Dia tahu bahwa tarikan kata-katanya dia ke kamu atau kata-katanya itu tidak dia manifestasikan dalam tindakan nyata sama kamu. Wah ini pasti bikin kamu tuh kecewa gitu kan. Bikin kamu kecewa, bikin kamu tuh tadi lagi-lagi tidak nyaman gitu ya. Dan itu bikin perasaan dia tidak tenang di sana. Nah gitu. Jadi mungkin terlalu cepat juga bilang pacaran sama kamu, terlalu cepat juga bilang menikah sama kamu. Tapi begitu dia ketemu dengan kesiapannya dia yang sesungguhnya sudah sampai seberapa persen sih? Dia temuin mungkin hanya 30%, 40%, 50% gitu ya. Makanya orang ini nampaknya memilih untuk diam, menjauh dulu dari kamu, walaupun ketika menjauh itu ada siksaan baru pula yang diderita oleh dirinya ya. Ya, jadi dia bilang, please ya, tolong maafkan aku. Please forgive me. I know I miss up. Jadi dia bilang memang aku tuh kayaknya bikin kacau ya dengan sikapku yang diam seperti ini. Ini bikin kacau. Harusnya aku tuh ngomongin ini loh yang aku kurang merasa cocok atau apalah gitu ya. Ketika mungkin ada masalah di antara kalian berdua, seharusnya di situ dia hadir menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kalaupun dia merasa
hanya ada masalah dari dalam diri dia sendiri dengan kamu, maunya tuh kan diomongin, diobrolin gitu loh. Biar mungkin kamu akan merubah diri, kamu akan sadar diri atau bagaimana lah ya. Jadi nemu dia jalan keluar dari sesuatu yang bikin dia tidak nyaman, yang bikin dia takut mungkin, yang bikin dia resah mungkin gitu ya. Mestinya tuh kan di maunya, enaknya, bukan mesti ya, sorry. Enaknya tuh kan diomongin ya, daripada ngediamin kamu bengong seperti ini gitu kan. Nah, di situ. Jadi dia kayak ngerasa bersalah juga. Namun ya sudah kadung terjadi, sudah terlanjur ya. Menurut dia di sini tuh sudah terlanjur terjadi penghindaran dirinya dia dari kamu gitu ya. Jadi tolong maafkan aku gitu ya. Atas tindakan-tindakanku ini yang bukannya bikin kita berdua semakin bahagia, tapi justru bikin hubungan kita nampaknya ndak karu-karuan gitu ya, ndak nyaman, ndak karu-karuan. Nah ini, jadi barangkali ada beberapa dia ini ngomong sesuatu pula sama kamu gitu ya. Tapi apa yang dia omongin kemarin hari yang mungkin saja bikin kamu mungkin bikin kamu tuh sakit hati dan segala macam gitu ya. Di situ dia kayak ngerasa bersalah gitu. Ada ceplosan kata-kata yang tidak layak untuk diungkap gitu ya, tidak layak untuk disampaikan sama kamu, tapi dia sampaikan di situ. Wah, ini bikin tidak enak banget gitu ya. Atau barangkali tindakan-tindakannya dia yang kayak gimana lah gitu sama kamu gitu ya. Jadi seseorang ini nampaknya mengkoreksi dirinya dia cukup banyak ya. Di sini tuh tidak hanya sekedar untuk nyari alasan membenarkan sikapnya dia gara-gara kamu gitu ya. Dia tidak hanya sibuk untuk mengkoreksi dirinya kamu gitu atas ketidaknyamanan dalam relationship ini, tapi dia banyak banget di sini kalau mari lihat menunjuk ke dalam diri dia sendiri. Dan akhirnya apa? Di situ tuh ada nampaknya tumpukan rasa penyesalan gitu ya. Tumpukan rasa penyesalan. Mungkin juga di sini sorry ya, ada beberapa yang udah menjanjikan kamu ini dan itu dan segala macam. Mungkin dia bilang tunggu aku, nanti aku akan hubungi kamu dan segala macam. Tapi mari rasa di situ nampaknya untuk berniat menghubungi kamu dalam waktu dekat. Barangkali di situ tuh juga masih belum ya. Nampaknya juga belum. Apalagi ini akan lebih resonate bagi kamu-kamu yang sudah sempat dia omongin. Tunggu aku, ntar lagi aku akan datang ke kamu, aku akan telepon kamu, aku akan balas chattingnya kamu. Tapi entah bagaimana di sini mari tangkap energinya dia. Nampaknya yang janjinya dia itu tuh tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat, gitu ya. Waktu dekat ini kapan, Cece? Coba bayangkan, coba lihat dirinya kamu tuh bilangnya waktu dekat itu kapan? Seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah, nampaknya mari lewat dari situ. Tidak dalam seminggu, 2 minggu atau berapa hari ya dalam pikirannya kamu. Nampaknya dia datang ini nanti menghubungi tidak di waktu yang kamu sangkakan. Tidak di waktu yang kamu bayangkan. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau mari katakan di sini sih memang ya lagi-lagi ya kesiapan untuk bangun relationship sekiranya hubungan kalian ini sudah masuk pun dalam hubungan rumah tangga tapi dianya hilang entah kemana, balik ke rumah emaknya kah atau kemana gitu ya. Nah di situ sudah menunjukkan dengan jelas kesanggupannya dia untuk mendampingi kamu gitu ya, menerima kamu ya baik buruknya kamu masih menjadi perkara yang rumit menurut si seseorang ini gitu ya. Nah jadi memang bukannya isi hubungan kalian itu tuh jelek aja ya. Nampaknya mari alih-alih memikirkan tentang pertempuran kalian, berantemnya kalian, sewot-sewotannya kalian gitu ya.
Mari rasa seseorang ini tuh lebih banyak mengenang hal-hal indah, hal-hal manis, hal-hal menyenangkan, ya, tentang kamu gitu loh, ya, tentang relationship-nya kalian, tentang hubungan kalian gitu. Jadi seseorang ini di ujung dunia sebelah mana gitu ya, ini nampaknya masih sering terkenang oleh kamu. Memori-memori cantik nan indah itu tuh masih bolak-balik nih melintas di kepalanya dia ke kamu. Nah, makanya di situ tuh datang rasa penyesalan yang triple ya. Ini bukan hanya double ya, tapi mari lihat ini ada triple rasa bersalah. Mengingat kamu pernah menyuguhkan kopi barangkali untuk dia, contoh aja ya. Mengingat kamu sabar ngantar jemputnya dia walaupun hujan badai kamu tempuh untuk mendampingi dia gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang sweet banget, tindakan-tindakan yang hero gitu ya, tindakan-tindakan yang penuh kasih yang dia ingat, yang dimana itu kamu sudah lakuin ke dia gitu lah. Jadi kayak makin gak ngerasa nyaman duduk dia di sana, tidur dia di sana gitu kan. Karena harusnya atau baiknya gitu ya, kalaupun dia mau menjauh dulu dari kamu, kalaupun dia mau ambil jeda dulu dari kamu, tapi alangkah bagusnya kalau dia mengambil tindakan jeda itu dengan cara yang berbeda. Nggak tahu apakah dengan cara pamit sama kamu atau bukannya diam 100% tapi ya menjawablah sesekali apabila kamu mencoba untuk menghubungi gitu ya. Jadi dia bilang dia kacau banget, dia bikin hubungan ini tuh kacau banget, dia bilang gitu ya. Memang di sini lagi-lagi di sini memang tidak ada dengan jelas apakah dia akan balik sama kamu, menghubungi kamu suatu saat gitu ya. Memang masih belum jelas di sini gitu, belum ada indikasi segera datang. Mari jujur aja gitu ya. Tetapi ya tadi dia menyadari bahwa lakunya dia kepada kamu bukanlah laku yang pantas untuk dilakukan gitu ya, untuk tindakan-tindakan yang rasa-rasanya adalah tindakan yang lebih baik lagi untuk menyikapi relationship antara kamu dengan dia. Tapi ya tadi bahwa di situ alih-alih melakukan yang terbaik, lebih condong dirinya dia anggap melakukan hal-hal yang lumayan buruk ya kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya. Koin ini untuk menyatakan apakah ini energinya kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan atau bukan. Oke. Jadi koin ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu atau ini bisa inisialnya dia. Sama juga dengan zodiak, ini bisa nunjukin zodiaknya kamu, bisa pula nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial W. Ada wajah, warna, ada walau. Kemudian di situ ada inisial M, ada masak, madu, manis. Berikut ada inisial A. Di situ ada alam, asik. Kemudian ada ayam ya. Berikut ada inisial H. Ada hati, habis, hilang, hapus. Baik. Masuk kita ke zodiak. Ada Sagittarius di sana, hadir energi dari Leo. Berikut ada energi dari Aquarius. Berikut hadir energi dari Gemini. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai ketemu di video reading Mari yang berikutnya.